الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء للعالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisu kitabullah wa syarrul umur al muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ilahi anta maqsudi waridaka al matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Ya amanko. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis kita, di majelis Riyadul Jannah ini dalam rangka pengajian kita membaca daripada kitab Daqaiqul Akhbar, kemudian kita lanjutkan dengan membaca kitab Sirrul Asrar, kemudian kita lanjutkan dengan membaca daripada kitab Berincong. Tapi yang pertama Sirrul Asrar, Daqaiqul Akhbar, kemudian yang ketiga Berincong. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ta'lim kita, dosa-dosa kita bertahan diampuni Allah Ta'ala. Dosa guru-guru nang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Ta'ala. Dosa jiran tetangga kita sabarataan diampuni Allah Ta'ala. Dikabulkan hajat kita berataan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sabarataan husnul khatimah dengan berkat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan kita berataan umat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seberataan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sementara itu tempat bagi ruh sultani dapat kalala bayarwan. Tempat bagi ruh sultani adalah mata hati atau al-fuad.
ada qalbi, di dalam qalbu itu ada matanya. Nah, intinya hati itu adalah terdapat pada mata hati. Nah, mata hati itu disebut dengan fuad. Fuad itu mata hati. Yang mana peran si fuad tadi, peran daripada mata hati itu termaksimalkan dengan ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu adalah amalan batin. Dan ilmu ma'rifat itu amalan roh sultani. Karena semalam itu ada roh jismani. Roh jismani itu adalah amalan jasad. Ya, kalau roh rohani itu amalan hati, kemudian roh sultani itu amalan mata hati. Jadi ada hati, ada mata hati. Nah, nang mata hati itu dikuasai oleh roh sultani. Amalan daripada roh sultani itu dia berada pada mata hati. Nah, jelas sejak Allah, mudah-mudahan di Facebook jelas juga. Nah, dan disitulah letak daripada ilmu ma'rifat. Nah, daripada ilmu ma'rifat itu letak itu di situ, di dalam roh sultani. Jadi ilmu ma'rifat itu di situ nyamannya, bukan di dalam jasad, bukan di dalam apa, tetapi letak daripada ilmu ilmu ma'rifat itu dia berada di dalam hati. Bentuk amalannya dengan senantiasa melazimkan asma Allah. Artinya dengan senantiasa mewiridkan daripada asma Allah. Apa itu? Adalah asma Allah nang 4, yaitu Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qahar, Ya Wahhab. Zikir di dalam hati. Ya Hayyu maksudnya apa? Nang hidup ini bukan kita. Senantiasa kita memandang hakikat nang hidup ini adalah Allah. Ya, kalau saya contoh, kita bisi awak jantung berdetak. Ya, kalau sekarang pertanyaannya, ketika jantung itu berdetak, adakah kita matur? Tidak ada. Ini sampai detik ini jantung Pak Irwana berdetak seorang. Ya, kalau tidak ada nama atur, kali denang menyetel, kali denang mau manajemen, dalam 1 kali 24 jam jantung itu senantiasa berdetak. Ketika kita guring jantung berdetak, ketika kita berjalan jantung berdetak. Siapa yang mengendalikan jantung itu? Bukan gerak sadar kita, bukan af'alu sodri, bukan pekerjaan sadar kita. Siapa coba yang menggerakkan jantung itu? Munah kade inyak yang bergerak. Sebab kita kadang mengendalikan. Adalah kita mengendalikan jantung. Kita berhindak naik turun. Ini bukan kita yang mengendalikan. Malahan ketika diingatkan orang, jangan diingat berhinak, lalu ingatan hinak, lalu uyuh. Karena merasa seorang yang menarik hinak, menurunkan hinak, menarik hinak, menurunkan hinak. Ya kalau lah, nah menarik hinak, bila sudah orang menyambat, jangan lupa berhinak, jangan diingat bernapas. Lalu seorang beruyuh. Siapa yang menggerakkan naik turun udara? Itulah tajalinya inyak salah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu tuh najis Tuhan. Kadadalah engkau memperhatikan. Jantungmu berdetak seorang, engkau kada mengendalikan. Siapa ampun kendali? Amun kada inyak yang mengendalikan. Napasmu keluar naik turun, siapa nang ampun kendali? Kalau kada dia nang mengendalikan. Napas di hidung, anpas di otak. Ya kalau sal napas di hidung, anpas di muntung, maksudnya tanapas di otak, anpas di dalam sini, nufus di dalam sini. Nafas, anpas, tanafas, nufus, ada 4. Semua itu hanya bergerak, benar, tidak ada kita mengendalikan. Berarti pertanyaannya, kalau semuanya itu bergerak dan kita tidak ada mengendalikan, siapa nang ampun gawe kita? Kalau bukan dia nang ampun pengertian. Ya kalau gon. Nah, melalui perantara lisan hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al ilmu ilmani, ilmu itu ada 2 macam. Ilmu ini ada 2.
al ilmu bil lisan, pertama ilmu lisan, yaitu hujjatullah ala ibni Adam, yaitu hujjah bagi Allah atas anak Adam, itu disebut dengan ilmu lisan. Wa ilmu qalbi hadhihi ilmi yuntafa'u bih, dan yang kedua adalah ilmu hati, itulah ya Allah gon, itulah pairwana yang disebut dengan ilmu nang bermanfaat. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu nang berdebat, ilmu syariat berdebat itu. Nah, ilmu itu sebagai hujah anak Adam. Artinya ilmu itu dipakai orang berdebat. Bila orang berdebat itu baharetan pader, baharetan retorika. Ya kalau baharetan apalagi sal, baharetan bakakarasan bicara. Itu kalau sal ilmu anu tuh sal. Baharetan ilmu leh. Nah, itu kan ngarannya ilmu lisan. Maka itu ilmu yang digunakan antara anak Adam yang satu dengan anak Adam yang lain bahwa untuk saling berhujah, untuk saling berdebat gunanya, untuk saling adu data, untuk saling adu dalil, untuk saling adu ya macam-macam. Lalai. Itu ilmu lisan. Yang kedua, al ilmu bil qalbi, ilmu di dalam hati, wahia ilmu yuntafa'u bih, itulah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu di dalam hati? Itu pakaian hidup, pakaian diri kita. Itulah yang dimaksud dengan ilmu di dalam hati, dan itulah yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Nah, makanya ma'rifat ini saling bertahan di hati, abstrak. Ini bukan yang apa yolah, bukan yang nyata, yang fake sebagaimana fikih. Ya, bukan yang nampak benar. Kalau fikih kan nampak, kita bisa melihat oh tuh orang sembahyangnya salah tuh nah. Tuh orang tuh rokoknya kada sempurna umpamanya. Nah, kalau fikih perwana kita bisa melihat perwana nampak tuh nah. Tapi kalau ilmu ma'rifat ini abstrak, ini kada nampak tapi di dalam hati. Nah, dan inilah yang disebut dengan rahasia, ilmu rahasia. Maksudnya apa? Ilmu rahasia itu bukan ilmunya yang dirahasiakan, tapi amalannya rahasia. Etiket hati itu kan kadang kawan dipadahkan, kecuali seorang yang mungkar, lisan pulang tuh gawiannya. Itu lain kisah. Apa ini kan depan, alhamdulillah ngaji ma'rifatnya. Namun 24 jam tuh alhamdulillah kada dapat musyahadah ya. Padahal gawian siapa nang bungkar gitu, gawian lisan perwana. Tapi kalau ilmu nang lain, ilmu sembahyang, ilmu puasa, itu ilmu haji, apa ilmu zakat itu, zakat sembahyang puasa tuh amal ibadah bisa dilihat orang. Sembahyang Jumat, maulah kada kau dilihat orang. Kada berjemaah berarti ya harus dilihat orang. Berzakat, maulah kada dilihat orang. Pak, siapa nama kada berzakat pulang. Nah, Bu, nah alhamdulillah. Nah, masih Bu. Iya, makasih Bu. Maulah ikam berzakat. Kada dilihat orang. Siapa nang menerima zakat? Kemana menyurong ke pohon binjai? Aku juga berzakat dari desa pun orang yang melihat sama nih kamu julung. Kebun pohon lumbuk. Nah, nangaran zakat tuh pasti lihat orang. Haji, kayak bakal kada dilihat orang. Kemana mendaftar? Kemana ke kuah mana ada tulak? Naik pesawat mana? Naik maskapai mana? Mana kada dilihat orang? Pasti kalau dilihat orang. Tapi kalau ilmu hati, wahiyayun tafa'u bih, itulah ilmu yang lebih bermanfaat. Kenapa? Karena itu serahasia-rahasia ibadah. Tidak ada orang yang tahu. Behigaan duduk saleh kawan musyahadah, orang mahayabang. Behigaan duduk kalian yang tahunya gunanya. Makanya ujar Nabi, afdal zikri zikrusir. So, paling afdal zikir itu adalah Pak Irwanai gunanya adalah zikir rahasia. Zikir hasil di hati. Nah, kemudian Rasulullah, nah ilmu hati ini ilmu yang bermanfaat.
Karena kebanyakan ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu memiliki sisi zahir dan sisi batin, dan sisi batinnya masih memiliki batin lainnya sampai kepada 7 tingkatan. Nah, Quran itu ada sisi zahir, ada sisi batin. Ini tolong perhatikan, inilah yang kawan-kawan yang di streaming juga jangan sabar-sabar, ini aku jelaskan. Ada zahir, ada batin. Berarti Al-Quran itu bisa kita pahami dengan 2 sisi. Pertama, sisi zahir bisa dipahami secara zahir, dan yang kedua bisa dipahami secara batin. Dan ketika mana kita memahami daripada Al-Quran itu dari sisi batin, antara batin yang satu dengan batin yang lainnya itu berlapis ulang sisi batin itu sampai kepada 7 tingkatan. Contoh Isra Mi'raj. Nah, langsung aja. Sisi zahirnya nampak Nabi Isra mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Jannatul Ma'wa, menerima perintah sembahyang, turun ke bawah. Ya kalah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami berkahi di tempat perjalanan itu untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran. Itu kalau pun Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj jelas tuh. Nah, itu sisi zahirnya. Mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu tuh peristiwa Isra tuh jadinya itu. Batinnya apa? Qulubul mukmin Baitullah, Masjidil Aqsa di bawah. Bila engkau tarik itu sudah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidrat Arash, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Masjidil Haram. Nah, ini kan Baitul Makmur, udah itu sudah Isra Mi'raj. Ilaha illallah. Nabi ada bersabda gunanya as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang Islam. Nah, disitulah batinnya. Nah, itu Paula. Ya Allah. Jadi ada zahir, ada batin. Masjidil Haram di Makkah itu zahir. Nang batin di sini. Qulubul mukmin Baitullah. Hati orang mukmin itu Baitullah. Masjidil Aqsa di bawah karena perang terus antara Palestina dengan Israel. Ya kalau merebut Masjidil Aqsa itu perang dua terus. Baitul Maqdis di atas, maka ada 3 arash di situ. Itu dalam konteks batin. Makanya dalam kajian tasawuf emang kalau Pak Irwan ada, kalau orang gambar manusia atau rajin tuh makanya ada doknya. Nah, di sininya apa? Ya kalau tanda orang. Nah, itu orang memahami Al-Qur'an dari sisi batin. Dan batinnya Quran itu pulang berlapis-lapis sampai 7 lah. Innal Qur'ana sab'atun mutun, sesungguhnya Quran itu ada 7 makna. Dalam tiap-tiap ayat itu bisa dimaknai dengan 7 lapis. Nabi Musa dengan Nabi Khidir umpamanya. Ya Allah. Nah, toto mun orang lapis syariat memahami, ya udah. Perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya Allah. Karena Nabi Musa melihat Nabi Khidir melumbangi kapal, kemudian membunuh anak kecil, kemudian apalagi membangun rumah, itu kalau sejarahnya. Tapi muna kita pandang dari sisi hakikat, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu apa? Nabi Musa syariat, Nabi Khidir itu hakikat. Ulang. Kemudian ketika mana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam
melihat ada sekelompok kekanakan bermainan di pinggir laut. Ya Allah, kemudian dibunuhlah Nabi Khidir. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau bunuh anak itu? Sebab ujar Nabi Musa, aku telah diilhamkan oleh Allah Ta'ala atas anak itu, bahwa nanti anak itu akan membuat kedua orang tuanya kufur kepada Allah. Itu perwana. Nah jadi jelas di situ. Secara zahirnya kayak itu, batinnya apa? Nabi Khidir melenyapkan kekufuran. Nah, itu. Kita pun harus melenyapkan kekufuran di dalam hati kita. Apa itu kufur? Kafir. Kafir itu dari bahasa Arab, artinya tertutup. Kafara yakfur kufratan, tertutup. Buka hatimu tuh, buka hijabmu. Nah, jadi makanya ujar para ulama, jikalau sedetik saja kami lupa kepada Allah, maka kami akan menghukumi diri kami ini kafir di situ, murtad di situ, tertutup. Maksudnya kafara yakfuru kufar, tertutup. Makanya dari kata kafir itulah diserap oleh orang-orang Inggris. Ya kalau ke dalam bahasa Inggris menjadi kafar. Tuh kafar. Kafar itu menutup. Buku itu ada covernya. Nah, cover itu tutup di atas buku itu. Maka tutupnya harus dibuka. Maka itu harus dihilangkan, harus dilenyapkan. Potensi kekufuran itu harus dihilangkan di dalam diri kita. Tunggu baik, kita salah ya. Jangan salah. Nah. Kemudian berjalan pulang Nabi Musa dengan Nabi Khidir melihat kapal. Kapal itu milik orang miskin. 10 buah kapal amma safinati fakanat lil masakin ya'maluna fil bahri ja Quran. Adapun kapal itu milik orang-orang miskin. Mereka beramalan, maksudnya apa? Mencari iwak di laut. Lalu akhirnya oleh Nabi Khidir dilubangi itu kapal. Nah, Pak Irwan, dilubangi apa? Maksudnya melubangi kapal itu membuka hijab miskat. Nah, miskat itu kan kayak lubang ada semalam besar. Iya. Lampu, ya kalau biliknya 2 bagian bilik, ada kalau lubang di tengah. Nah, itu miskat, dibuka miskatnya itu, miskatul anwar. Nah, jadi itu ada Quran itu terjemah zahir, ada Quran itu terjemah batin. Nang kebanyakan nang kita kaji, kebanyakan manusia kaji itu hanyalah melihat dan mengkaji Al-Quran itu daripada sisi zahirnya saja, tidak melihat bunai, tidak mengkaji dan juga tidak melihat Al-Quran daripada sisi batinnya. Itu nang kita lupa. Nah, tasawuf dan makrifat ini mengkaji Al-Quran dari sisi batin. Karena Quran itu ada zahir, ada batin. Kemudian nang batinnya itu pulang guna ada 7 lapis pulang. Nah, kita membongkar lapisan demi lapisan sampai ke 7 lapis tuh teman-teman. Itu berwarna. Kemudian nih Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dalam 10 makna batin. Jadi ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahir itu satu aja berwarna tafsir. Makna batin 10. Ini yang dikaji. Makanya Quran ini luas, tasawuf ini lebih luas karena 10 kali lipat daripada fikih. Nah, 10 makna batin berwarna. 10 makna batin. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa jasad, Nabi Khidir roh. Ya. Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim roh, Raja Namrud jasad. Nah, ini kajian dalam sudah nih.
Ya kalau karena kita mengupas daripada makna batin daripada tiap-tiap ayat kita. Nah, inilah yang dikaji oleh ngarannya gur ulama tasa 10 makna batin. Lebih tinggi tingkatan setiap makna atau pemahaman batin, maka ia akan semakin bermanfaat dan mengandung banyak keuntungan. Sebab batin itulah sumber daripada segala hal. 12 nama-nama Allah itu sama seperti 12 air yang memancar daripada pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah Ta'ala isyaratkan dalam firman-Nya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui dan tempat minum daripada masing-masing. Jadi kayak ini. Ini kita kisahkan dulu Pak Irwannya makna zahir dalam ayat Quran. Setelah aku kisahkan makna zahir daripada ayat Quran ini, lalu kita kena menyimpang beralih kepada makna batin. Nabi Musa dengan Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu siapa? Bal'am. Nah, ya kalau berdoa kepada Allah, ya kalau untuk mencegah Nabi Musa supaya kada mendakwahi Fir'aun. Ini Nabi Musa ini tak dakwah gunai, hendak dakwah gunai, supaya menyuruh Fir'aun ini beriman kepada Allah. Ada seorang wali Allah, wali ini ngarannya Bal'am. Bal'am ini karamah sidin Fir'aun. Bila berdoa kabul, bernyatakan apa aja itu makam kunda si Bal'am ini, makam kur. Suatu ketika datanglah Haman. Haman ini istilahnya tuh humas juru bicaranya kerajaan Fir'aun pada waktu itu, memberikan kepada Bal'am ini duit banyak. Cegah wahai Bal'am supaya Nabi Musa tuh jangan sampai mendakwahi Fir'aun. Kayak apa cara dia? Bal'am masa ada pun gunanya. Wah, dia Nabi Musa tuh Nabiullah. Mun aku disuruh berdoa mencegah, aku dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tahu Bal'am merana. Tapi ujar si anak buahnya Fir'aun. Nah, ini duit ini. Ini emas nih, itu beginian tuh. Nah, anak apa? Tinggal tunjuk lain tunjuk di tinggal bujuran lain tinggal tunjuk mana berapa hendak. Nang penting jangan sampai Nabi Musa itu dakwah kamari. Akhirnya si Bal'am ini naik ke bukit Tursina dan berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, cegahlah langkah Nabi Musa jangan sampai mendakwahi Fir'aun. Maka dalam riwayat apa? Karena Bal'am ini karamahnya luar biasa, dikabulkan oleh Allah Ta'ala 40 tahun Bani Israel. Tapi setelah itu kewalian Bal'am dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kewalian Bal'am itu dicabut oleh Allah Ta'ala sampai tidak ada ilmu lagi yang tersisa di otak Bal'am. Seketika itu kitab Taurat yang dihafal oleh Bal'am. Jaka ibarat kita tuh Al-Quran 30 juz lah, jangan kitab Taurat bang lah. Jakanya bahasa kita tuh Al-Quran 30 juz yang dihafal itu hanya sisa sepotong ayat aja lagi nang di otaknya Bal'am. Itu pun sepotong ayat nang dihafal oleh Bal'am itu ayat tentang azab bagi orang yang membela musuh Allah. Itu aja lagi sisanya nang dihafal. Jaka ibarat Quran Pak Irwane, Fatihah hilang. Bisa jadi imam orang ini ibarat Islam. Bal'am kan di zaman Taurat masih. Jaka ibarat Islam tuh kan Fatihah hilang, Qul huwallahu hilang, ada apa lagi deh? Qul ya ayyuhal kafirun hilang. Kan ingat lagi deh gunai.
Hanya sisa ayat tentang azab Allah Ta'ala bagi orang-orang yang membela musuh Allah itu jadi. Maka tersesatlah. Yakah tersesatlah kaum Nabi Musa itu di tengah padang gurun pasir 40 tahun namanya. Salah, 40 tahun. Seketika itu di tengah-tengah kesesatan itu, karena haus, memintalah kepada Allah, wahai Musa, karena engkau adalah kalimullah, karena engkau adalah nabi yang berkata-kata kepada Allah, kapanpun engkau ada berkata-kata engkau bisa. Maka dalam kesempatan mintalah kepada Allah agar Allah mengkurniakan kepada kita banyak ini kawan kehausan. Maka dalam riwayat berwan, Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke batu, pecah batu itu, mengalirlah 12 mata air. Salah. 12 mata air itulah masing-masing daripada mata air kelompok-kelompok kabilah daripada Bani Israel itu minum. Salah. Di masing-masing daripada mata air yang memancar itu. Oh, alhamdulillah. Nah itu kisahnya. Itu zahirnya itu. Sisi batinnya ternyata ada 12 asma Allah. Kan tentu kan kisah batin, kisah zahir. Kan kisah zahir itu peristiwa. Ya kalah bahwa ada Bani Israel 40 tahun kehausan, Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batu, pecahlah batu itu menjadi 12 sumber mata air yang masing-masing daripada suku Bani Israel itu meminum daripada walaupun satu sumber mata air dari masing-masing 12 mata air itu. Nah, itu salah. Tapi itu jahirnya. Jadi secara zahir, secara kenyataan, secara batinnya apa? Oh, ternyata itu melambangkan ada 12 asma Allah. Yang mana 12 asma Allah itu merupakan Ismul A'zam. Kemudian melambangkan 12 kalimat la ilaha illallah. Ya kalah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu 12 huruf. 12 huruf pada la ilaha illallah, 12 huruf pada Muhammadur Rasulullah. Di masing-masing huruf itulah keluar air memancar menjadi sumber kehidupan. Itu lebaran. Bayangkan sal, Bani Israel nang kehausan haja. Nyakah Bani Israel tuh 40 tahun yang kehausan haja bisa meminum sumber air yang mewakili satu huruf daripada kalimat la ilaha illallah itu sampai haus. Apalagi kita orang Islam nang misalkan pantun orang bahari pur sindapur aku berupur inya karindangan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila paham maknanya tuh jadi air kusimandong kaca titiku bulan hayo manis di mata hayo manis di muka berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila paham di situ jadi masalahnya kita ada paham. Bila kita kada paham kada memahami makna kalimat la ilaha Rasulullah, mana mau jalan salah. Ujar Nabi, aku di atas jar Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku aja Tuhan di atas sangkaan hamba-Ku. Mun hamba-Ku aja kada paham makna kalimat la ilaha illallah, bagaimana? Paham masalah. Nah, itu salah. Nanti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Nah, makanya Datu Sanggul meriwayatkan Al-Fatihah batin ya kalau Alhamdulillah di mana, Ar-Rahman di mana, Ar-Rahim di mana, Malik Yaumiddin di mana. Iyyaka na'budu tu ta'abbud wa iyyaka nasta'in tu isti'anah. Iyyaka na'budu tu ke atas, nasta'in tu nang ke bawah. Nah, itu ulama hakikat, ulama ma'rifat beritaan itu. Tapi orang paham maknanya itu salah. Man abdal asma dunal makna fahwal kafir. Bila kada paham sia-sia.
Nah kayak burung beo tuh kan Assalamualaikum. Tapi dapat pahala lah ya Pak Irwan. Kada Pak Irwan. Karena dia kada paham apa nang iya sambat, apa nang inya ucapkan assalamualaikum assalamualaikum. Dia kada paham burung beo ngarannya. Nah itu. Jadi di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 60, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah dari batu itu 12 mata air sungguh. Pada tiap-tiap suku Bani Israel itu mengetahui tempat minumnya dan meminum misalnya di masing-masing jalur daripada 12 mata air Nabi Musa alaihi. Itu tuh setiap suku salah. Nah itulah. Jadi makanya ada apa yang salah, ada apa istilahnya tuh? Ada istilah itu makna zahir, makna batin. Kalau kita stop di makna zahir aja salah, maka kita terlalu sempit di dalam memahami agama ini. Maka itu jangan sekedar makna zahir, tapi buat juga apa ngarannya salah, buat juga di dalam makna batin. Nah itu salah. Nah jadi itu. Kemudian ilmu zahir itu ibarat hujan yang turun ke bumi. Sementara ilmu batin itu ibarat air yang mengalir dari sumber aslinya yang belum terkontaminasi. Nah, air yang kedua ini lebih bermanfaat daripada hujan. Kenapa? Karena benu sumber itu kada pacang berhenti mengalir. Kalau hujan akan berhenti. Karena dengan hujan musim hujan. Tapi karena sudah masaknya habis hujan tuh akhirnya hujan. Begitu anak hujan. Karena mulanya habis masaknya kada hujan lagi nya. Ya lo salah. Nah, ya lo Firwan. Nah, tapi kalau air sumber, air nang di dalam sumber itu nah. Air nang di dalam sumber itu, pernahkah ngaran sumber mata air itu berhenti mengalirkan air? Tidak pernah, akan senantiasa mengalir. Kenapa? Karena ngaran hati itu tidak terbatas. Coba Gun, hati itu kita menghayal apa aja, coba menghayal, luaskan areanya, luaskan lagi, tidak terbatas. Nah, sampai ke matahari. Bahkan 1000 kali lipat sampai ke matahari sekalipun. Nah, karena mata air tuh airnya tuh terus memancar, maka tasawuf jauh lebih luas seperti itu. Kalau fikih itu paling perbedaan mazhab yang subuh, bukan tasawuf 10 perbedaannya. Menurut pandangan ulama ini kayak ini, menurut pandangan ini kayak ini, banyak gunanya. Maka mengkaji tasawuf itu seperti berdiri di tengah samudra yang tak bertepi. Mun mengaji fikih itu syahadat, rukun syahadat, sembahyang, rukun 13. Habis rukun 13 habis dah. Sunah-sunahnya lagi habis, sunah-sunahnya tuh paling habis. Kena pulang puasa, rukun puasa, oke, habis rukun puasa tuh, sunah-sunah puasa habis, sunah-sunah puasa tuh habis dah. Zakat, rukun zakat, ada nang muzaki, ada nang mustahik. Muzaki orang nang berzakat, mustahik orang nang menerima zakat. Ya kalau ada syarat sah, ada yang membatalkan, ada pembahasan waktu. Kaji beritaan itu benar habis dah. Haji, ya kalau ambillah haji manasikakum sebagaimana manasikku ujar Rasulullah. Ya kagon, belajar orang manasik haji sudah. Setelah setahun belajar manasik haji, tolak haji habis deh. Buku sako tonton aku belajar haji, tapi belajar ilmu batin tidak tonton. Makanya ada istilah laduni. Kenapa setelah Rasulullah wafat Tuhan tetap memberikan laduni?
Laduni itu ilmu mana? Zahir kah batin kah maksudnya? Senantiasa sampai hari kiamat itu terus ada. Mungkinkah Tuhan berhenti memberikan ilmu? Kalau syariat, aturan, protokol, proktat bagaimana kita hidup, bagaimana kita beribadah, ya mungkin akan ada habisnya, akan ada batasnya. Karena ngaran diri kita pun terbatas. Ya kalau salah. Nah, salah. Tapi kalaunya hakikat pun senang ada yang sudah laduni. Apa itu ilmu laduni, Pak? Ilmu yang kita peroleh tanpa melewati guru. Itu berhubungan dengan apa, Pak Irwan? Berhubungan dengan batin. Bukan berhubungan dengan zahir, batin. Itulah yang disebut dengan laduni. Berwan. Senantiasa lah gonangaran laduni itu ada dan senantiasa hadir. Ya, senantiasa. Dan laduni itu bukan berkaitan dengan ilmu jahir, tetapi laduni itu berkaitan dengan ilmu batin. Maka itu jangkauannya, limitnya lebih luas daripada sekadar ilmu zahir. Nah, dan ini 7 lapis Verona. 7 lapis, tingkatan lapisan-lapisan itu 7 lapis. Nah, itu salah. Itu hebatnya ilmu laduni, itu salah ya, bintang. Ladungnya. Nah, jadi ilmu laduni itu ada ilmu yang diperoleh tanpa melewati guru, tanpa melewati pembelajaran dari guru. Langsung ada. Nah, jadi luas tasawuf. Rasa tuh luas. Ya kalau sal. Nah itu. Nah itu amai kolah. Allah Ta'ala berfirman, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Nah, dengan peran air hujan itu Allah Ta'ala menumbuhkan aneka biji-bijian dari dalam perut bumi, yang merupakan makanan pokok bagi unsur nafsu semua makhluk hidup. Dan dengan mata air asli Allah menumbuhkan biji-bijian dalam jiwa. Nah, alam anfus manusia semua membagi rohani. Jadi kalau air hujan itu Allah akan menumbuhkan makanan jasmani. Ya kalau, nah tapi kan ada pula nang dari dalam. Jadi kalau syariat dari luar, kan bumi itu dapat air dari atas dan dari sumber. Nah kalaunya syariat itu seperti air hujan, dari atas ke bawah, dari luar ke dalam. Syariat diajarkan, ini cara takbir, ini cara rokok, ini cara i'tidal, ini cara sujud, ini duduk antara 2 sujud. Itu kan diajarkan ketika kita belajar fikih bahari, dan itu dari luar ke dalam. Kalau Perwan dari luar ke dalam. Tapi kalau ilmu hakikat bang, dari dalam keluar, dari dalam keluar. Nah itu ilmu hakikat. Ya Allah. Nah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, niscaya mata air hikmah akan mengalir melalui lisannya. Kan ikhlas itu dari dalam. Bila dalam itu bersih, hati ikhlas, maka akan mengalir mata air hikmah itu dari lisan. Nah,
itu polanya salah. Jadi kalau yang fikih dari luar ke dalam besanat kita belajar fikih sembahyang kayak ini, nah takbir kayak ini, ya, tangannya kayak ini, ya kalau Allahu Akbar, nah kayak itu. Kemudian bacaannya harus fasih, Bismillahirrahmanirrahim, ya kalau itu diajarkan oleh luar. Tapi kalau tasawuf itu benih dalam diri kita, tinggal kita tumbuhkan aja lagi. Kita nama aktifkan dari dalam keluar perwana. Kalau fikih mulai luar ke dalam, orang kayak aku nih belajari sembahyang rokok ini harus rata bahunya, apa punggungnya. Saking ratanya jikalau hintalo diandak tidak gugur hintalo bulat salah, bukan hintalo dadar. Nah, itu kan pelajaran fikih. Tapi kalau tasawuf di dalam dahulu kita bersihkan, keluar jadi hikmah. Maksudnya apa? Bila kita paham ilmu ma'rifat, ada masalah dari luar, keluar dari diri kita terbaik. Karena kita memandang hakikat tajalinya itu selalu dan senantiasa. Bayarwanai Amangugun Faisal sama Eko memandang hakikat diri sebelah diri. Hakikatnya dia, nang baik dipandang dia, nang jahat dipandang inya, maka keluar akan jadi hikmah. Makanya perkataan orang wali itu apa? Nondong hikmah. Para ulama mencontohkan salai seperti kita tonah teko. Bila di dalam teko itu banyu putih nang keluar putih. Bilanya di dalam teko itu hiram nang keluar hiram. Tergantung di dalamnya, dia di dalam itu bersih, nang keluar akan bersih. Di dalamnya itu suci, nang keluar adalah hikmah. Di dalamnya itu rigat, nang keluar adalah rigat. Di dalamnya itu kotor, nang keluar adalah kotor. Di dalamnya itu lanci. Nah, ya kalau saya yang keluar karena mungkin kan misalnya kan lanci lah, ya salah. Tuh salah ya. Di mana itu? Di batin. Dan itu senantiasa ada. Laduni itu oleh para ulama ada yang menyebut inspirasi, ada yang menyebut dengan hikmah. Makanya selama kita merenung, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada kita mendengar kayak ini. Makanya pengajian kayak ini gue sebutnya pemancing aja. Pemancing kan disebut juga. Nang ianya coba buan merenung jantung berdetak seorang. Oh ikhlas. Aku kadang menggerakkan jantung. Rambut tumbuh seorang. Kita kadang mengendalikan rambut. Ini panjang seorang. Siapa yang memanjangkan ini itu? Kuku. Kita kadang mengendalikan kuku lah. Kuku ini panjang seorang. Bukan gerak kita tuh. Ini mungkin kadang-kadang kita kadang berpikir, oh ini apa nama gerak? Kuku mau panjang, rambutmu panjang, lukamu nang sembuh cuy kan? Luka kamu obati, ini sembuh bakarin seorang, tuh nah, nang mengarengakan gitu nah. Metabolisme tubuh kita di luar gerak sadar kita siapa yang bergerak. Berarti aku nih siapa yang sejujurnya. Si pencipta itu senantiasa terjadi pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kamu ada memperhatikan. Apakah Anda tidak memperhatikan di dalam diri Anda sendiri? Ya kalau salah. Jujur kalau salah. Nah, itu kan lah. Keuntungan lainnya dari mereka yang memaksimalkan peran roh sultani adalah mampu melihat pantulan tajalli daripada jamalullah, keindahan Tuhan. Jadi bila kita sudah aktif mata hati itu indah aja lagi dunia.
Ada nang baik, itu tajali sifat jamalullah. Ada nang kada baik, tajali sifat jalal Allah. Jamal, jalal, kamal, qahar. Ya kalau empat aja banyak warna. Empat kutub utara, selatan, timur, barat. Jamal, jalal, kahar, kamal, qahar. Bila pina binian tuh pina bungas. Tajali jamalullah pada dirinya. Nah, bila orang tuh pina bilang penyarikan jalalullah pada dirinya. Tajali itu mun dihilangkan jamalullah, jalalullah, apa sisanya lagi? Allahnya lagi. Ada orang sempurna, mana pintar, mana cerdas, mana alim, mana baikan, mana dermawan. Itu tajali kamalullah pada dirinya. Kamalullah, hilangkan kamalnya siapa itu? Kita puji kalau orang tuh, pintarnya pian, bagusnya pian, cerdasnya pian. Kita puji kalau nang dipuji itu kamalullah, hilangkan kamalnya. Jadi alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Itu alhamdulillah. Melihat empat kutub jamal, jalal, kamal, kahar. Para netizen yang berbahagia. Hilangkan jamalnya, hilangkan jalalnya, hilangkan kamalnya, hilangkan kaharnya, sisanya nang itu apa beritakan? Nah itu dah. Sarah tajun gitu, live streaming Facebook dakwah Islami. Apa berwarna? Nah, itu berwarna. Siapa aja bisa menonton udah akhirnya. Nah, itu salah. Ya. Kode tahan sepalih tengah kode. Nah, jadi punya jamalnya hilang, jalalnya hilang, kamalnya hilang, kaharnya hilang. Nang ada tuh. Coba nah, itulah saudara-saudara sekalian. Nampak di situ. Apalagi nak engkau ragukan. Fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu sendiri, apakah engkau kadang perhatikankah tajalinya beikongan? Dah, itu salah. Ya kalau salah, jelas kalau. Jadi kalau sudah kayak itu, hilang kita mana tajali kepadanya. Dah, sampai segitu dulu lah untuk kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lanjut ulang. Kitab Daqaiqul Akhbar. Allahu Akbar. Kitab Daqaiqul Akhbar ini sampai pada halaman berapa, Pak Irwan? Ya. Berarti ini memasuki halaman 30. Musibah atas diri mayat. Diceritakan dalam satu hadis, sesungguhnya orang yang terkena musibah kematian dengan merobek pakaiannya atau memukul-mukul dada, seakan-akan ia mengambil tombak untuk memerangi Allah Ta'ala. Nah, ini musibah kematian. Artinya ada orang yang kadang-kadang tuh berlebihan, ya udah Pak, meratap boleh sampai memukul-mukul awak, merobek-robek baju,
merobek-robek kantong, itu kada boleh gitu. Bila kita meratap, kasihan nang diratapi itu sidin. Ya kalau kada tenang, gitu. Menangis tuh boleh. Ada juga apa heran ada juga orang mengatakan menangis pun kada boleh je. Menangis kada boleh. Nabi aja istri sidin meninggal, Nabi nangis. Itu tuh orang nang madahan kada boleh itu berarti menutup sisi kemanusiaan atau itu bukan manusia. Jangan-jangan alien yang menyamar. Kan ada kisahnya tuh soal alien tuh lebih maju daripada kita teknologinya. Alien. Oh iya, teori konspirasinya itu ujarnya kayak gitu. Jadi saking majunya peradaban alien itu sehingga alien itu bisa menyamar menjadi makhluk lain, jadi manusia, jadi apa? Ya kalau dan tidak ketahuan, tidak teridentifikasi. Nah itu katanya ujarnya aja pangunai awam lagi. Ada yang tahu ya kalau Hah? ada alien. Wallahu alam. Itu mun teori konspirasi ada ya kalau Sejarah. ujar teori konspirasi kan. Tapi ya kada tahu, kita tergantung mendefinisikan alien itu kayak apa. Kalau misalnya kita mendefinisikan alien itu makhluk luar angkasa yang di luar planet bumi yang hidup baik sebagai mikroorganisme atau mikroba di planet lain mungkin ada. Karena contohnya kayak di planet itu, di planet Mars. Itu kan ditemukan kandungan air, pasti ada mikrobanya di situ, ada mikroorganisme di situ mungkin. Spekulasi lah. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang menghitamkan pada pintu atau pakaian ketika terjadi musibah, atau memukuli tokonya, atau menebangi pohon, atau memotong rambut, maka akan dibangun untuknya setiap rambut satu rumah dari api neraka. Siapa yang menghitamkan pada pintu? Maksud pintu ini maksudnya apa yola? Iya tahu. Kemudian kayak ekspresi itu nah. Ekspresi yang kada wajar, itu salah. Bukan berarti melarang pakai baju hirang tuh ada. Cuman maksudnya tuh kayak itu salah, masa menghitamkan baju. Jadi dibedakan legun le. Misalnya kita ini baju putih yang sebenarnya. Hanatullah. Kalau mendengar orang kematian, terus yang meninggal aja. Untuk itu kok ganti baju hirang. Dengan awak dasar keluar baju hirang tadi hulu itu beda. Ya kalau paham kalau gon ya. Ya memang baju hirang, nggak baju abang, nggak baju apa boleh kayak. Cuman maksudnya tuh kayak gitu nah. Kita berganti baju hitam karena orang mati. Lain misalkan baju hirang kan apa ya memang aku udah melayat misalkan, tapi ya kebetulan baju itu baju hirang ada masalah. Maksud tuh niat ya kan. Jadi bila orang mati kita harus cuci baju hirang. Tahu dulu. Nah jadi niatnya itu yang salah. Paham kalau tuh lah. Ini tipis lerana. Lain misalkan menolong baju hirang tadi dulu memang ada masalah. Kan karena itu memang asalnya secara baju hirang. Apalagi baju hirangan yang ada itu pulang ada baju kan pak. Gitu. Maksudnya ketika ada musibah kita bereaksi itu kurang wajar, maka hati-hati. Akan dibangun untuknya setiap rambut satu rumah dari api neraka. Allah tidak akan menerima pentasarufannya dan sedekahnya selama hal itu masih tetap hitam di atas pintunya. Dan Allah akan menyempitkan kubur si mayat itu. Nah ini hati-hati nih. Serta akan menguatkan hisabnya. Dan si mayat itu akan dilaknati oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Akan ditulis atas mayat itu 1000 kesalahan. Gara-gara orang lain lah. Dan mayat itu akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Barang siapa nang merobek-robek sakunya ketika terkena musibah, maka Allah akan merobek-robek agamanya.
Dan kalau orang itu menampar pipi, mencakar wajah, maka Allah Ta'ala mengharamkan atasnya melihat zat yang paling mulia. Artinya itulah, jangan sampai ketika ada musibah itu menganiaya diri, intinya itu ya, sejujurnya itu tuh didetailkan aja. Menyolong kada merobek sako bang guru, tapi menghantam anak sama juga. Ya maksud tuh kayak itu Nabi itu memberikan misal, contohnya tuh ngitung-ngitung aja. Adapun selain itu, ya berlaku juga. Alhamdulillah gue udah tuh emosi bang semalam tuh, bujur. Cuman kada sampai bang gue merobek sako, merobek itu kan sampai, cuma memukuli anak. Sampai bincul balak 12 di kepala atau si anaknya, kada mebang itu peruan. Itu walau pengarahnya juga, nah tak gua. Jadi saya bilang ada orang kena musibah, lalu bereaksinya nang kada wajar itu, nah itulah. Sangat tok juga. Dalam hadis yang ketika anak Adam meninggal berkumpul jeritan di dalam rumahnya, maka berdirilah malaikat maut pada pintu rumahnya dan berkata, jeritan apa ini? Demi Allah, aku tidak mengurangi salah seorang kamu satu umur, tidak mengurangi rezeki, tidak menganiaya salah seorang kamu. Jika jeritan disebutkan dari aku, ya kalau maka aku ini adalah seorang hamba yang diperintah. Dan jika ada jeritan itu disebabkan dari mayat, maka hal itu adalah terpaksa. Dan jika ada jeritan itu disebabkan dari Allah Ta'ala, maka kamu semua adalah orang yang bodoh kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya diriku ini kembali kepadamu dan kemudian kembali. Jadi itu bang deh, saya dibaca seorang. Artinya ketika kita meninggal itu jangan sampai ada jeritan. Sedih itu boleh, salah itu jangan salah paham. Karena itu manusiawi. Dan aku aneh bila orang ada kematian yang dicintai kada sedih. Nah itu aneh, itu peru aneh. Cuman jangan berlebihan, kada baik berlebihan. Makan boleh, berlebihan makan bangsa kada boleh. Ya kalau berlebihan makan kabungkalanan, sedih boleh. Tapi kalau kamu berlebihan sedih, menangis sampai menjerit, sampai kuring kada, sampai berkuriak-kuriak, sampai 2 pal orang mendengar berkuriak, itulah akan mengundang azab dari Allah Ta'ala. Ketika Abu Lahab meninggal, mayat Abu Lahab itu ada poron, salah di Jepang itu saking linak bentuknya tuh Jadi orang menguburakan Abu Lahab tuh pakai tongkat. Nah, besurung itu pakai akunnya menjawab langsung. Itu keluarganya, CS-nya menangis, beramu-amu. Ya kah? Pokoknya menyiksa diri tadi Pak, marah bitin baju, kenapa jadi diambil ya Allah? Ya Allah, kada Allah bang lainnya aku bang. Kenapa jadi diambil? Ini orang yang kau sayangi, kenapa engkau ambil? Merabit bajunya, bergulung-gulung. Nah, kalau kita membuat itu pas, sakawan lawan keluarga Abu Lahab. Nah, mulai ada berkah manfaatnya lah. Salah. Itu jadi kita sampai hari ini kita mengucapkan hananya Al-Fatihah. Auzubillahi Iya kan berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma wa sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.